Harus pilih A7C Mark II atau A7 IV nih? Kelebihan masing-masing kamera tuh apa sih? Kayaknya itu tuh dua pertanyaan yang paling sering muncul di tempat aku ngepost video tentang A7C Mark II kemarin. Makanya di video kali ini kita mau bahas kelebihan dan kekurangan masing-masing kamera tuh apa sih? Kebetulan A7C dan A7 IV tuh keduanya lagi nggak ada di tanganku sekarang. Tapi Sony A7C yang pertama itu kamera utamaku sebelum Sony FX30 ini. Dan Sony A7 IV tuh kamera yang paling sering kupakai tahun lalu, tahun 2022. Jadi itu konteksnya ya. Dan sekarang kita mau masuk ke persamaannya dulu karena lebih sedikit. Mereka tuh menggunakan sensor yang sama, otomatis ya hasilnya jadi sama persis. Yang berarti sensornya tuh 33 megapiksel, sama-sama punya dual base ISO di 800 dan 3200, ada crop 1,5 kali kalau dipakai di 4K 50 atau 60 fps, rolling shutter sama, pokoknya secara hasil bagai pinang dibelah dua deh, sama persis. Terus ya udah persamaannya berhenti sampai di situ. Cepet kan? Sekarang kita masuk ke perbedaannya. Biar kita dapat jawaban pasti nih ya, mendingan yang mana. Jadi abis ini kita bakal bandingin beberapa fitur dan yang menang bakal dapat 1 Indomie Point. Nanti di akhir kita bakal lihat mana yang punya lebih banyak Indomie Point. Yang pertama bentuk fisik. Ini bukan sesuatu yang baru ya, malahan ini menurutku mirip banget sama A7 III dan A7C kemarin. Aku pernah bahas pengalamanku ganti dari A7 III ke A7C di video yang ada di sini. Bisa dicek kalau tertarik karena menurutku mirip banget experience-nya ini tuh. Dari yang tadinya kameranya ada jidat jadi yang ada. Gripnya tuh juga lebih kecil dan overall ya kameranya lebih ringan. Jujur aku nggak bisa bilang bentuk yang satu lebih bagus dari bentuk yang lainnya. Karena gini, kalau nanya aku yang cuma nge-shoot video, aku bakal lebih prefer bentuk body kamera yang kayak A7C itu. Tapi pas aku perlu foto, aku tuh seseorang yang pakai mata kiri buat ngeliat viewfinder. Yang sama kayak aku pasti langsung ngeh masalahnya di mana ini. Posisi IVF si A7C itu ada di sebelah kiri sini dan ini nggak enak banget buat kita. Kalau kita mau ngeliat IVF yang ada di sini pakai mata kiri, entah hidung nabrak lah, kepentok lah, jadi harus agak gimana gitu loh ngeliatnya. Jauh lebih nyaman pas ketemu IVF yang posisinya ada di tengah kayak si Sony A7 IV itu. Jadi buat video shooter pasti prefer A7C Mark II. Tapi buat hybrid shooter menurutku bakal kemungkinan besar prefer style body yang kayak A7 IV itu. Dan karena ini seri, masing-masing dapat 1 Indomie Point ya. Lalu berikutnya port. Di sini no debat. Pertama, Sony A7 IV tuh punya full size HDMI. Semenjak pakai full size HDMI, mungkin aku yang agak manja ya, tapi sekarang tuh jadi agak gimana gitu loh kalau mesti pakai external monitor dan nyambunginnya ke micro HDMI. Sebenarnya nggak ada masalah, cuman rasanya tuh kurang kokoh aja. Jadi bukannya kenapa-napa, tapi jelas full size HDMI itu lebih preferable ya. Selain port HDMI, Sony A7 IV tuh juga punya dual card slot. Dan slot pertama tuh support CF Express Type A. Walaupun kita nggak perlu pakai card secepat itu ya, karena dia nggak bisa nge-shoot di 4K 100 fps juga. Ya, tapi kalau mau pakai yang mungkin biar pindahin datanya cepet gitu-gitu, ya bisa. Sedangkan di A7C Mark II tuh kita dapat satu SD card slot dan dapat micro HDMI. Jadi satu Indomie Point buat Sony A7 IV. Berikutnya compact. Di sini aku harus kasih ke Sony A7C Mark II. Menurutku kamera yang nggak ada jidatnya, yang bentuknya lebih kotak, itu sangat jauh lebih gampang buat disimpan. Apalagi kalau kita misalnya lagi tujuannya tuh traveling atau mau jalan-jalan sebentar aja gitu. Intinya cuma pengen pakai sling bag lah, tas kecil gitu. Jidat tempat IVF di style body kamera foto gitu menurutku sangat bikin makan tempat ya. Dan overall memang lebih compact banget sih A7C Mark II ini. Dia tuh bahkan sama atau lebih kecil sedikit dari kamera APS-C Sony yang Alpha 6700. Jadi no debat, satu Indomie Point buat A7C Mark II. Berikutnya physical button. Di Sony A7 IV nih physical buttonnya tuh jauh lebih banyak. Mulai dari ada 4 custom button di Sony A7 IV dan cuman ada 2 kalau nggak salah di A7C Mark II. Si A7 IV punya joystick, A7C Mark II nggak ada. Memang kita bisa ganti semuanya dari menu, tapi lebih enak kalau ada tombol fisik ya. Lebih cepet dan nyaman gitu loh ganti-gantinya. Tapi Sony A7C Mark II sekarang jadi punya front dial. Ini upgrade yang lumayan banget dibandingin A7C pertama yang nggak punya. Dan si A7C Mark II ini namanya kenapa susah banget ya? Karena udah sama kayak kamera baru Sony lainnya, dia ini udah support full touchscreen. Jadi kita bisa munculin dan ganti ini itu tuh lewat LCD screen-nya aja. Jadi walaupun dia ini lebih sedikit tombolnya dibanding A7 IV, fitur full touchscreen-nya ini bisa mengkompensasi sedikit lah, tapi tetap beda lah menurutku ya. Jadi satu Indomie Point buat A7 IV dan setengah Indomie Point buat A7C Mark II. Berikutnya teknologi. A7C Mark II ini udah membawa teknologi-teknologi terbaru dari Sony. Jadi jelas pertama-tama satu Indomie Point buat A7C Mark II. Yang pertama teknologi AI. Jadi autofocus segala macam tuh jadi lebih bagus lagi. Walaupun jujur ya, menurut gue dari A7 III dan 6400 tuh rasanya autofocus Sony udah bagus banget. Tapi ternyata ya masih bisa lebih bagus lagi. Kita sebagai user mah ya senang aja lah ya. Lalu yang berikutnya udah support full touchscreen di LCD screen-nya. Yang ketiga bisa import LUT kita ke kamera. Lalu bisa jadi webcam dengan kualitas 4K up to 30 fps. Ya sebenarnya pasti masih lebih banyak lagi, tapi menurutku itu beberapa yang signifikan ya. Hai, motong sedikit video yang lagi seru ditonton ini. Jadi gini, karena aku cukup sering terima pertanyaan kayak, ada kelas videografi nggak? Buka kelas video editing nggak? Biar sekalian dijawab di sini. Nggak ada. Tepatnya belum ada ya. Nggak boleh bilang nggak katanya. Tapi aku mulai buka one-on-one, mau sebut consultation call, online session, ya mau namain apa terserah. Tapi intinya mau nanya apa-apa secara mendetail bisa banget di situ. Mau ngobrolin soal videografi, social media, konten strategi, bebas.
Ya asal jangan tiba-tiba nanya tips teknis aja misalnya gitu. Ya kagak ngerti. Slot bukannya dibatasin, tapi mungkin nggak bisa banyak-banyak banget per minggu karena tergantung kegiatanku pastinya. Dan biar aku bisa fokus juga ke setiap orang. Kalau tertarik tinggal klik link di bawah aja, pokoknya gampang banget prosesnya. Oke, balik ke video. Conclusionnya, A7 punya 3 Indomie Point dan A7C Mark II punya 3,5 Indomie Point. Dan menurutku ini hasil yang pas ya, sangat menggambarkan mereka. Buat yang masih bingung setelah kita jabarin gini, aku coba rangkum pendapatku secara singkat ya. Buat seseorang yang nggak masalah sama satu SD card slot dan tombol yang lebih sedikit, menurutku Sony A7C Mark II tuh pilihan yang lebih oke. Tapi kalau dari dua faktor itu, salah satunya ada yang bikin deal breaker, ya udah pilihlah Sony A74. Karena secara hasil sebenarnya kan sama persis ya, cuman Sony A74 tuh ya versi profesionalnya Sony, dan Sony A7C Mark II ini ya versi compactnya dari A74 itu. Kalau mau dibungkus dengan kalimat lain, mungkin bisa juga gini. Kalau kamu adalah seorang foto dan videografer profesional, pilihlah Sony A74. Tapi kalau kamu adalah seorang hobbyist, konten kreator, atau pengen kamera buat dibawa jalan-jalan, ya pilihlah Sony A7C Mark II. Tapi ada tapinya nih ya. Jujur, aku pribadi sekarang tuh udah nggak menerapkan workflow dual SD card, yang dimana maksudnya pas kita record, itu langsung direkam kedua SD card yang ada di kamera secara bersamaan. Pertanyaannya pasti, nggak takut korup? Sejujurnya enggak, karena setauku ya, korup itu lebih ke karena user error sebenarnya. Beberapa hal yang nyebabin file korup, misalnya kita lagi recording terus tiba-tiba kameranya baterainya habis terus mati. Kemungkinan besar file yang lagi direkam pas kameranya tiba-tiba mati itu ya bakal korup. Atau pas kita lagi ngopi atau mindahin data, terus kita main cabut aja itu SD cardnya, itu bisa juga bikin korup. Jadi sebenarnya selama kita menerapkan step yang proper, misalnya format SD card tiap sebelum nge-shoot, pakailah SD card yang kualitasnya bagus. Menurutku ya, dengan satu SD card aja tuh kita bakal aman-aman aja. Jadi aku pribadi kalau disuruh milih bakal pilih A7C Mark II. Tapi ini kalau kita bandingin baru ya, karena A74 kan udah model lebih lama ya. Jadi udah banyak yang jual body secondnya. Jadi anggap aja video ini tuh satu perspektif tambahan lah buat yang lagi bingung antara A74 dan A7C Mark II ini. Dan agak out of topic, tapi sebenarnya kita kan ngomongin ini dari tadi dari perspektif seorang hybrid shooter yang shoot foto dan video. Tapi buat seseorang yang nge-shoot video doang, bisa juga pertimbangin Sony ZV-E1 kalau nyari kamera full frame dengan kisaran harga segitu. Itu aja video kali ini, see you di video berikutnya. Bye!